Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfiana Sinisa Putri, NPM 22331021. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Ratu Adil Manajemen 6. Di sini saya membahas tentang 1. Maksud dari sebuah keadilan, 2. Asal-usul Ratu Keadilan, 3. Pengertian teamwork dan hubungannya dengan cerita Nabi Zulkarnain, 4. Hubungan Ratu Adil dan arsitektur, 5. Kisah Nabi Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi dan hubungannya dengan teamwork. Pertama, maksud dari sebuah keadilan. Keadilan adalah kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan, maupun perlakuan terhadap sesuatu hal. Diskusi mengenai bentuk dan perwujudan keadilan telah dimulai sejak berkembangnya teori-teori filsafat manusia. Kajian diskusi tentang keadilan selalu berkaitan dengan pembagian sumber daya secara kualitatif dan kuantitatif. Sifat dari keadilan ialah tidak dapat dinyatakan seluruhnya dalam satu pernyataan, karena keadilan merupakan gagasan yang dinyatakan. Sudut pandang kebaikan terhadap keadilan dapat dalam tingkat pengertian individu hingga ke tingkat negara. Apa sih teamwork itu? Teamwork adalah proses kerja secara kolaboratif dengan sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Dalam kerjasama tim, setiap anggota tim akan memberikan kontribusi terbaik mereka untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau mencapai tujuan bersama. Sebenarnya teamwork sudah kita lakukan sejak masih sekolah atau kuliah dulu. Contoh paling sederhana adalah kerja kelompok. Tujuan bersama dari tugas kelompok adalah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik atau lulus mata kuliah tersebut. Untuk mencapai itu, setiap anggota kelompok harus mengerjakan tugasnya dengan baik. Contoh sederhana dari tadi juga melakukan di dunia kerja. Kenapa teamwork itu penting? Karena 1. Bekerja lebih produktif dan efektif. 2. Bisa menjadi lebih banyak ide dan sudut pandang. 3. Bisa belajar dari rekan kerja lain. 4. Bisa saling mendukung dan mengandalkan. 5. Bisa lebih memahami tentang pekerjaan tersebut. Skill penting dalam teamwork. 1. Komunikasi, empati, mendengarkan, bisa problem solving. Selain itu, saling menghargai dan toleransi, jujur dan tanggung jawab. Lalu, kita akan melanjutkan ke teamwork atau kerjasama dalam Islam. Contohnya hubungan antara manusia dan Tuhan. Indikator utama hubungan antara manusia dan Tuhan adalah ketaatan, dan jenis ketaatan yang digunakan oleh Al-Quran berdasarkan pada kebijakan dan kasih sayang. 2. Hubungan antara manusia dan dirinya sendiri. Berkenaan dengan bentuk hubungan kedua, yaitu hubungan antara manusia dan dirinya, Tuhan Yang Maha Esa bertanya dalam Al-Quran, apakah kamu tidak memikirkan jiwamu? Surat Juriyah ayat 21. Tuhan Yang Maha Esa telah mengacu pada keakraban manusia dengan dirinya sendiri dan menunjukkan bahwa manusia selalu mencari pengenalan diri. Berlanjut tentang Ratu Adil. Setelah ini kita akan membahas tentang Ratu Adil. Bangsa yang hebat tidak tercipta sendiri, melainkan ada sebuah teamwork sehingga bisa menjadi hebat, seperti istilah Ratu Adil. Ratu Adil kadang disamakan dengan satria peningit atau mitologi Jawa dalam serat-serat kuno yang menyatakan bahwa akan datang pemimpin Nusantara yang akan menjadi penyelamat, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemimpin itu disebut juga Heru Cukro. Ramalan tentang datangnya Ratu Adil ini berasal dari Prabu Jayabaya, seorang raja kerajaan Kediri yang hidup pada sekitar abad ke-11. Dalam kitab Musyawarah Jayabaya disebutkan bahwa pertanda kedatangan Ratu Adil antara lain kemelut sosial, malapetaka, serta jatuhnya raja besar yang ditakuti. Ratu Adil dalam bahasa Jawa berarti raja yang adil. Ratu Adil kadang disamakan dengan istilah satria peningit yang juga disebut dalam jangka Jayabaya. Pendapat lain percaya bahwa keduanya adalah pribadi yang berbeda dalam hal orang yang dipercaya sebagai satria peningit belum bisa tentu bisa menjadi Ratu Adil. Sebagaimana yang disebutkan oleh ramalan Jayabaya, senjata Ratu Adil adalah Trisula, senjata yang bermata 3 dan weda atau pengetahuan dalam arti suatu pengetahuan mengenai 3 hal yang memiliki sifat kebenaran, kebijaksanaan, dan keadilan dalam menata dunia. Sekarang akan melanjutkan ke kisah Nabi Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi dan hubungannya dengan teamwork. Dalam Islam, hari akhir atau kiamat terbagi menjadi 2, yaitu kiamat sugra dan kubra. Munculnya golongan Ya'juj dan Ma'juj merupakan salah satu ciri-ciri kiamat kubra atau kiamat besar. Mengutip buku 10 peristiwa besar menjelang kiamat kubra oleh Niaga Swadaya, Ya'juj dan Ma'juj merupakan golongan perusak dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan manusia. Ya'juj dan Ma'juj tidak akan mati sebelum melahirkan anak, dan sekali melahirkan bisa mencapai 1000 anak. Segala kebutuhan makanan atau manusia dihabiskan oleh Ya'juj dan Ma'juj, termasuk hewan-hewan hingga air. Bahkan air Bengawan Sekon dan Bengawan Jikon serta Tobaria dalam waktu sehari bisa kering karena diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj. Segala kebutuhan makanan untuk manusia akan dihabiskan oleh Ya'juj dan Ma'juj, maka dari itu dunia akan kekeringan. Kisah Ya'juj dan Ma'juj tidak terlepas dengan kisah Zulkarnain. Hal tersebut dijabarkan dengan jelas dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83-99.
Kisah Ya'juj Ma'juj dalam surat Al-Kahfi ayat 83-99. Berikut arti-artinya. Pada ayat 83. Dan mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya. Ayat 84. Sungguh kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Ayat 85. Maka dia pun menempuh suatu jalan. Ayat 86. Hingga dia telah sampai di tempat matahari terbenam dan melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukan suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan atau mengajak beriman kepada mereka. Ayat 87. Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya. Lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Ayat 88. Adapun orang yang beriman mengerjakan kebijakan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepada perintah kami yang mudah-mudah. Ayat 89. Kemudian dia menempuh satu jalan yang lain. Ayat 90. Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka. Ayat 91. Demikianlah dan sungguhnya kami ketahui segala sesuatu yang ada padanya, Zulkarnain. Ayat 92. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi. Ayat 93. Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Ayat 94. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi, maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Ayat 95. Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu, maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Ayat 96. Berdirilah potong-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata di kedua puncak gunung itu, dia berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya atau di besi panas itu. Ayat 97. Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat membaginya dan tidak dapat pula melubanginya. 98. Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancurkannya, dan janji Tuhanku itu benar. Ayat 99. Dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Ya'juj dan Ma'juj saat ini masih berada di dalam sebuah jurang yang sangat lebar dan luas, serta diapit oleh dua buah gunung yang bernama Gunung Amlas dan Gunung Mungkatik. Di antara kedua gunung dibuat pagar yang kokoh yang terbuat dari besi sesuai dengan isi kandungan surat Al-Kahfi. Dalam buku 10 peristiwa besar menjelang kiamat kubra, pagar ini selalu digerogoti ketika siang hari dan berhenti ketika malam hari. Namun pagar ini tidak akan rusak kecuali dikehendaki oleh Allah, yaitu bersamaan saat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Berikut akan saya sampaikan kesimpulannya. Kesimpulan yang saya dapat diambil dari kajian video Bapak Napoleon Henderson adalah sebuah bangsa maupun sebuah organisasi yang hebat selalu membutuhkan teamwork di dalamnya. Karena mau bagaimanapun bangsa hebat seperti Amerika pun tentu memiliki sebuah teamwork yang baik dan juga adil. Sama halnya dengan cerita Nabi Zulkarnain, di mana dengan bentuk teamwork yang berhasil membangun tembok tinggi yang menghalang Ya'juj dan Ma'juj untuk keluar. Dan tembok tersebut tidak akan hancur kecuali dikehendaki oleh Allah atau ketika Nabi Isa alaihissalam telah turun. Sekian, terima kasih telah menonton video ini.